Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan tetap semangat berlatih matematika. Ya, kali ini kita belajar tentang limit fungsi trigonometri dengan menggunakan 3 metode, yaitu menggunakan metode identitas trigonometri, rumus A per B, dan dengan menggunakan turunan. Nah, dengan sebuah soal seperti yang saya tampilkan. Ya, langsung aja kita bahas yang pertama dengan metode identitas trigonometri. Ya, identitas trigono berarti kesamaan trigonometri. Nah, adik-adik tentunya udah pernah belajar kesamaan dari cos X. Ya, adik-adik cos 2X ya, rumus yang biasa ditulis di buku-buku adalah cos 2X. Salah satu bentuknya adalah 2 cos kuadrat X dikurang 1. Nah, kalau ini 2X berarti di sini X. Kalau di sini X berarti di sini setengah X. Kalau di sini 10X berarti di sini 5X. Jadi yang ini selalu setengahnya dari ini. Nah, jadi kalau ada cos X bagaimana? 2 cos kuadrat setengah X dikurang 1. Ya, sekarang mari kita terapkan. Nah, ini berarti limit X mendekati nilai pi 2 cos kuadrat setengah X min 1. Ya, ini rumusnya tadi. Lalu ditambah 1 per sin X. Ya, satunya habis ya. Oke, ini berarti limit X mendekati pi. Ya, oke, ini boleh kita tulis 2 cos setengah X kali cos setengah X. Ya, karena cos kuadrat. Nah, bagaimana dengan sin X? Nah, adik-adik tentunya pernah belajar rumus sin 2X ya, sudut rangkap untuk sin. 2 sin X cos X. Nah, kalau ini 2X berarti di sini X, di sini X. Jadi ini adalah setengahnya dari si 2X ini. Nah, bagaimana kalau ada sin X? Maka adik-adik rumusnya menjadi 2 kali sin setengah X kali cos setengah X. Ya. Nah, jadi sin X ini boleh kita ganti menjadi 2 sin setengah X kali cos setengah X. Ya, sama-sama kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2. Ini satu hasilnya. Nah, selanjutnya kita ganti X-nya dengan pi. Nah, sehingga jadinya cos setengah pi dibagi dengan sin setengah pi. Ya, sehingga jadinya 0/1 sama dengan 0 ya. Nah, Dedek yang belum lancar tentang trigonometri cos 90 sin 90 silakan lihat lagi tabel trigonometri. Nah, demikian metode identitas trigonometri untuk menyelesaikan kasus limit seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas metode yang kedua. Metode yang kedua dengan menggunakan rumus A per B. Nah, seperti apa rumus A per B? Nah, adik-adik tentunya di sekolah sudah pernah belajar limit X mendekati 0 sin AX per BX. Itu hasilnya adalah A per B. Ya, nah jadi koefisien X bagi koefisien X. Nah, ada juga rumus seperti ini. Limit X mendekati 0 sin AX per sin BX. Nah, ini juga hasilnya adalah A per B. Iya, nah lebih lengkapnya silakan adik-adik lihat di buku. Nah, sekarang bagaimana rumus ini bisa diterapkan? Tentu saja kita harus melakukan manipulasi aljabar. Pada rumus ini X-nya mendekati 0. Sedangkan pada soal
X-nya mendekati Pi. Oleh karena itu kita perlu melakukan modifikasi. Nah, jadi kita misalkan misalkan X sama dengan Pi dikurang Y. Gitu ya, Pi dikurang Y. Nah, ntar ini dirubah menjadi Pi dikurang Y. Atau dengan kata lain ya, dan otomatis berlaku Y sama dengan Pi dikurang X gitu ya. Nah, tinggal bolak-balik aja. Min Y pindah ke kiri, jadi YX pindah ke kanan, jadi min X ya. Nah, sekarang jika X-nya mendekati Pi, ya saya tulis saja X sama dengan Pi, maka Y sama dengan Pi dikurang Pi. Nah, jadi ganti X-nya dengan Pi ya. Nah, sehingga sama dengan 0. Nah, sehingga limit di atas bisa berubah menjadi limit Y mendekati 0. Nah, gitu ya. Y mendekati 0. Sedangkan cos X-nya berubah menjadi cos Pi dikurangi Y. X-nya kita ganti dengan Pi dikurangi Y. Tambah 1. Nah, dibagi sin Pi dikurangi Y. Nah, begitu. Nah, tentunya adik-adik sudah belajar identitas trigonometri. Cos 180 min Y hasilnya adalah min cos Y. Betul ya. Limit Y mendekati 0 min cos Y tambah 1 per. Nah, kalau sin 180 min Y hasilnya adalah sin Y. Yang ini negatif. Kenapa? Karena dia ini di kuadran kedua ya. Ini kenapa positif? Karena sin di kuadran kedua adalah positif. Nah, selanjutnya cos Y-nya kita ubah dengan menggunakan identitas trigonometri. Limit Y mendekati 0 minus cos Y-nya sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah Y. Ya, tambah 1 dibagi dengan sin Y. Ya, kita bereskan. Limit Y mendekati 0 min 1 plus 2 sin kuadrat setengah Y tambah 1 dibagi dengan sin Y. Nah, ini tentu tewas. Dah, oke. Saya hapus yang sebelah ini. Ya, selanjutnya kita tulis ulang lagi. Limit Y mendekati 0, 2 sin ya. Sin kuadratnya kita ubah menjadi sin setengah Y kali sin setengah Y. Nah, lalu dibagi dengan sin Y. Ya, nah begitu ya. Nah, berarti rumus A per B-nya sudah terlihat di situ ya. Yaitu yang ini. Ya, maka jawabannya adalah 2 kali. Nah, di sini A-nya adalah setengah, berarti yang pakai yang ini ya. Rumus ini yang kita pakai. A-nya adalah setengah, B-nya adalah 1. Ini koefisiennya 1 ya. Berarti ini setengah per 1. Sedangkan sin setengah Y, Y-nya kita ganti dengan 0. Berarti jadi sin setengah kali 0, 0. Nah, ya selanjutnya kita selesaikan. Ingat sin 0 itu nilainya adalah 0. Sehingga ini jadinya 2 kali setengah kali 0. Ya, jadi jawabannya adalah 0. Nah, sama seperti hasil yang pada metode yang pertama. Nah, demikian metode yang kedua dengan menggunakan rumus A per B. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan metode yang ketiga. Metode yang ketiga ini menggunakan turunan. Nah, pertama kita mengenal dulu turunan ya. Oke, misalnya kita ada Y sama dengan sin X, turunannya dilambangkan dengan Y aksen. Ya, sin turunannya adalah cos.
Nah, kalau kita menemukan Y sama dengan cos X, turunannya adalah min sin X. Nah, pertama-tama kita tes dulu apakah bentuk limit ini 0 per 0 ataukah tidak. Nah, jadi kalau misalnya limit X mendekati A, misalnya bentuknya fx per gx. Setelah kita tes ternyata fa per ga sama dengan 0 per 0, maka limit di atas itu sama dengan limit X mendekati A, f aksen X dibagi dengan g aksen X. Jadi turunan pembilang dibagi dengan turunan penyebut. Nah, ini dikenal dengan nama aturan L'Hopital. Nah, mari kita tes adik-adik apakah bentuknya 0 per 0. Ini adalah cos pi ditambah 1 per sin pi. Cos pi adalah min 1, sin pi adalah 0. Nah, jadi bentuknya adalah 0 per 0. Memenuhi ketentuan ini. Ya, jadi fix kita selesaikan dengan menggunakan turunan. Limit X mendekati pi. Ya, turunan dari cos X adalah min sin X ditambah turunan dari 1 adalah 0. Ya, adik-adik yang sudah belajar turunan pasti sudah paham ya. Adik-adik yang belum silakan cek teori turunan. Nah, sedangkan sin turunannya adalah cos. Ya, lalu kita ganti X-nya dengan pi. Min sin pi dibagi dengan cos pi. Ya, sin pi sin 180 itu 0. Sedangkan cos pi cos 180 adalah min 1. Sehingga hasilnya adalah 0. Ya, hasilnya sama dengan yang tadi. Nah, ternyata metode yang ketiga ini adalah metode yang paling kita sukai karena paling cepat di antara yang lainnya. Ya, silakan tulis komentar adik-adik jika ada metode yang lebih cepat daripada metode turunan. Ya, semoga penjelasan saya bermanfaat. Adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Share videonya kepada teman-teman kalian sehingga mereka juga mendapatkan manfaat. Ya, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.